Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali dengan saya Yudi Andoni, dosen jurusan sejarah Universitas Andalas di Barek Manggaro. Kata seorang kawan, bagaimana menertibkan kerumunan orang-orang di tengah pandemik ini. Semua orang tahu kalau COVID-19 ini berbahaya karena tingkat penularannya yang masif serta tanpa pengecualian. Tapi ya itu, dilarang, diseru, disangsi, tapi ibarat burung yang telah dihalau, mereka kembali lagi ke tempat mereka merasa di sana ada kehidupan. Buka seorang kawan dalam diskusi daring kami satu sore beberapa hari yang lalu. Setelah hampir 1 tahun mencoba membaca, memahami, dan menghidupi keseharian dengan segala serba-serbi COVID-19, diskusi kami terlihat relatif dalam arus tenang. Tak lagi menggebu-gebu sebagaimana sebelumnya. Sebagian peserta telah berupaya bersabar membincangkan segala tetek bengek laku awam terhadap penyebaran COVID-19 ini. Tapi kalau Ambo belum berani betul keluar-keluar itu, cerita kawan yang lain. Belum percaya saya dengan protokol kesehatan itu dijalankan oleh masyarakat kita. Misalnya pergi ke rumah makan atau restoran atau makan di sana. Takut lanjutnya. Sebagian tersenyum, lainnya memberi pendapat kalau makan di tempat-tempat tersebut, usahakan berada di luar ruangan. Jangan pilih yang ber-AC, jaga jarak, dan pakai masker kala berinteraksi dengan orang lain. Ya, tetap saja Ambo masih takut. Ya, ketawa selebar. Bagi masyarakat awam kita, apa yang mesti ditakutkan lagi? Seperti obrolan kita minggu-minggu lalu, ada tren sosial siapa yang akan diinfeksi COVID-19 ini. Untuk mereka telah berlalu beberapa bulan lalu. Sekarang giliran kelas sosial menengah ke atas lagi, jawab yang lain. Mungkin gara-gara itu masyarakat kita menjadi berani berkumpul dalam event-event tertentu selain barale yang telah dilarang pemerintah daerah kita. Tapi nan kabarale ya barale juo, tak mempan dengan pelarang barale itu, sanggah seorang kawan. Nah kanco itulah di kita sekarang. Kata-kata larang dari pemimpin di tingkat bupati, wali kota, gubernur, bahkan level pemerintah pusat sudah dianggap angin lalu saja. Berlalu seperti angin atau angin berlalu, Bung, sebut seorang kawan mencoba meredakan tensi obrolan daring kami. Kalau sudah menyerempet soal pemerintah, soal gubernur yang memperalekkan anaknya 1 hari sebelum pelarangan, soal para pendemo dan sebagainya dalam 2 minggu terakhir, bisa-bisa terjadi lagi debat panas karena ada beberapa faksi beda ideologis di antara kami, di antara para peserta obrolan ini. Nah, kalau tak ditahan-tahan bisa meledak dan tak beredakan hati setelah semuanya redam. Semua orang paham dan tertawa. Istilah Bung soal Manggaro itu memang tepat, kata seorang kawan. Ya, ini memang musim Manggaro bagi para aparat keamanan kita, termasuk pada Satuan Tugas Penanggulangan COVID-19. Kalau kita belajar dari para petani di nagari-nagari Minang ini di musim Manggaro itu, tentu banyak kearifan yang bisa dipetik para pejuang garda depan COVID-19 tersebut. Adalah benar, mereka bisa saja menjatuhkan sanksi dalam berbagai bentuk dan level, karena ada aturan di atas semua itu. Tapi kebenaran seperti itu tidak dibarengi ketauladanan pemimpin yang mempertontonkan hal sebaliknya. Jadinya, benar menurut siapa? Benar karena punya kekuasaan, atau mentang-mentang dekat dengan penguasa, atau gegara memiliki massa sajakah? Adalah adil juga bila rakyat awam merasa perlu diperlakukan sama dengan para pejabat di masa pandemik ini. Hukum jangan tebang pilih, kata mereka. Dan di sini ada bentangan pemahaman yang berjarak antara orang awam dengan penegak hukum, yang terkadang ini menyebabkan rakyat kecil merasa diperlakukan tidak adil. Maka dari itu, di antara keduanya, kearifan adalah solusi di masa Manggaro COVID-19 ini. Dalam kearifan di masa Manggaro ini, para eksponen penanggulangan COVID-19 patut memahami karakter rakyat kita. Karakter yang dibentuk oleh sejarah panjang sejak awal abad ke-20 lalu, dan laku itu senantiasa mendapatkan momen historisnya di kala Republik ini masih sangat muda. Tanpa ada pengerahan massa, di dekade ketiga abad ke-20, gagasan tentang dunia baru yang disebut Indonesia akan bisa disebar para pemimpin seperti Hatta, Syahrir, dan yang lain-lain. Seperti telah disepakati
Para pemimpin ini mengambil jalan intelektualitas dalam memasarkan gagasan mereka tentang dunia anti kolonialisme itu sendiri melalui berbagai artikel di majalah yang terbit puluhan banyaknya kala itu. Sementara yang lain berkibar pada pembentukan kesadaran melalui pengerahan massa. Kelompok-kelompok Islam moderat Minangkabau yang tergabung dalam berbagai afiliasi sekolah-sekolah menjadi corong anti kolonial yang sangat kuat. Tokoh-tokoh seperti Rasuna Said, Harasima, Mukhtar Lutfi, dan murid-murid sekolah Islam itu ibarat singa podium yang membakar massa aksi dengan menolak kehadiran negara kolonial. Salah satu yang patut kita bincangkan adalah apa yang dilakukan para murid-murid perempuan di normal kursus Putri Bukit Tinggi di tahun 1930-an. Barangkali menjadi catatan sejarah penting, bahkan menjadi akar yang kuat bahwa siswa atau pelajar di usia relatif muda di Minangkabau telah sejak awal melek politik dan persoalan keindonesiaan. Apa yang ditunjukkan para siswi di normal kursus Putri Bukit Tinggi menjadi monumen sejarah atas realitas yang terjadi. Mereka tak lagi bisa dikungkung oleh adat yang memencilkan mereka di rumah-rumah gadang atau di dapur semata. Mereka keluar, menyuarakan ketidakadilan, meski untuk itu mereka ke jalanan, bersuara di tengah mamak-mamak mereka yang ketar-ketir akan dipanggil Tuan Opas ke benteng atau ke kantor polisi. Para perempuan muda itu tidak peduli, meski untuk itu mereka bisa saja dibui atau dipenjara polisi kolonial. Dalam sebuah kutipan, bagi kita pelajar-pelajar bahkan bagi bangsa Indonesia semenjak berdirinya normal school dan sanawiyah yang di bawah leadingnya, tak salahnya pihak yang tak sesuai dengan kita mengatakan bahwa perguruan kita adalah sekolah bui karena sudah 3 orang pengorbanan. Semuanya itu turun dari sekolahan kita. Semuanya itu turun dari jenjang normal dan dilepas oleh pelajar-pelajar dengan semangat yang sangat bernyala-nyala. Kita doakan mudah-mudahan kesehatan kita tak akan berkurang-kurang selama cita-cita belum sampai. Semangat pelajar-pelajar tak akan goyang, malah akan bertambah-tambah kokohnya. Medan Putri, nomor 2, Agustus 1933. Jadi naturnya atau habitus atau kebiasaan rakyat kita itu mengumpul ya Bung, tanya seorang ke saya. Benar Bung, jawab saya. Seperti burung-burung yang terbiasa lepas dan merasa ada hak kehidupan mereka di sana. Maka meski padi masih baru menguning dan belum dipangkas, mereka akan kembali dan kembali tanpa rasa takut. Hal ini ya yang mungkin perlu kita arifi dari musim Manggaro COVID-19 ini, tutup saya. Wallahu a'lam.